Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan, seluruh amal ibadah Ramadan kita, eee, dinilai sebagai sebuah amalan ibadah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai rumus dasar statistik ya. Rumus dasar statistik ini, saya akan berikan minimal 5 saja dulu ya, karena, cukup banyak yang harus kita pelajari, tapi kita akan coba dulu dalam 5 rumus dasar ini, yaitu yang pertama adalah sum, ya kemudian, sum ini, summary ya, artinya dia berfungsi untuk menjumlahkan, ya, menghitung total. Kemudian average, average ini fungsinya untuk mencari rata-rata, ya. Ini nilai rata-rata misalnya ya, nilai rapot ya, nilai rata-rata rapot dan lain sebagainya. Kemudian max ini adalah nilai maksimum ya. Ini fungsinya untuk mencari nilai terbesar. Min ini minimum, ini, fungsinya untuk mencari nilai terkecil atau angka terkecil misalnya gitu ya. Dan yang terakhir ada count A dan count if ya. Count A ini nanti untuk menghitung ya, tapi menghitung, yang berupa, huruf ya. Jadi menghitung total, tetapi huruf. Sedangkan yang berupa angka nanti dia tidak menggunakan A ya, tetapi count saja. Dan terakhir ada count if, dia juga menghitung, tetapi berdasarkan kondisi tertentu ya. Seperti apa cara penggunaannya? Ini nanti kita akan coba pada studi kasus yang sudah saya siapkan, yaitu ini. Oke, di sini ada, sebuah tabel di mana ini merupakan tabel laporan gaji bulanan karyawan, ya, pada PT Sentosa Jaya di Ningrat untuk periode tahun 2025. Ya, pada studi kasus ini ada 10 pegawai ya, kemudian memiliki NIP ya, nomor induk pegawai, kemudian nama pegawainya, kemudian, jenis kelaminnya, gaji pokok, tunjangan jabatan, dan terakhir adalah total gaji pegawai. Apa saja yang akan kita hitung menggunakan rumus statistik dasar ini? Yang pertama, total gaji pegawainya berapa, kemudian nanti di sini ada jumlah pegawai ada berapa, kemudian ada jumlah pegawai laki-laki ada berapa, jumlah pegawai perempuan ada berapa, kemudian di sini nanti ada total gaji yang harus dibayar oleh perusahaan, artinya keseluruhan ya di sini ya. Kemudian ada rata-rata besarnya gaji, nanti dari gaji yang ada berapa rata-rata gajinya sebenarnya gitu yang dari 10 pegawai ini. Kemudian ada gaji terbesarnya, berapa yang dibayarkan gitu ya. Kemudian ada gaji terkecilnya berapa yang dibayarkan. Nah, ini akan kita hitung menggunakan rumus yang sudah kita siapkan yaitu sum, average, max, min, dan count A dan count if ya. Kita mulai saja. Yang pertama kita akan hitung adalah, eee ini saja ya, jumlah pegawai, kemudian jumlah pegawai laki-laki berapa, jumlah pegawai perempuan berapa. Kita akan menghitung berdasarkan, ini aja ya, berdasarkan laki atau perempuan ya. Oke, yang pertama kita akan menghitung jumlah pegawai. Jumlah pegawai ada berapa? Walaupun kita tahu ya ada 10 di sini, tetapi kita akan menghitung rumusnya, menggunakan rumusnya. Jadi seandainya, pegawai ini banyak ya, otomatis kita kan tidak akan tahu jumlahnya ada berapa gitu. Kalau misalnya apa namanya, kita hitung secara manual ya. Kita akan coba menghitung secara otomatis menggunakan rumus. Berapa jumlahnya? Ya, kita akan lihat di sini, gunakan rumus diawali dengan tanda sama dengan, kemudian kita tulis di sini count. Nah, kita gunakan yang count A ya. Nah, kenapa count A? Karena yang dihitung adalah, bukan berupa angka ya, tapi dia berupa teks ya. Maka kita blok di sini dari mulai ini sampai dengan sini, dari mulai D
6 sampai dengan D15 ya, tinggal kita blok saja ke bawah, kemudian kurung, tutup. Oke, maka ketika kita enter, langsung ada angka 10, dia akan menghitung seluruhnya, totalnya ya, seperti itu. Cukup mudah ya? Oke. Sekarang yang kedua, ini ada jumlah pegawai laki-laki ada berapa? Nah, laki-laki ini ada simbolnya ya di sini L itu laki-laki, P itu perempuan. Berarti kalau kita gunakan rumus di sini sama dengan nah yang kedua adalah, count if ya. Count, hitung berdasarkan, kondisi tertentu. Ya kondisinya itu adalah laki atau perempuan. Maka di sini kita tulis count, cari count if ini ya, count if. Count, hitung untuk kondisi apa? Nah, range-nya mana yang akan kita hitung tetap ini, ya. Ya, coba hitung dari mulai D6 sampai D15, kemudian di sini koma, kriterianya berapa? Kriterianya apa? Misalnya kriterianya karena dia laki-laki berarti L ya. Karena L ini berupa teks, maka kita berikan tanda kutip seperti ini, kemudian kita tulis L. L-nya hurufnya sesuaikan ya, huruf besar. Seperti ini, kemudian kurung, tutup. Oke, saya ulangi ya. Di sini kita gunakan rumus count if. Count, hitung totalnya berdasarkan kondisi, ya. Hitung dari mulai D6 sampai dengan D15, berarti ini ya range-nya, dengan kondisi di mana kondisinya adalah L, ya. Berarti dia akan menghitung berapa L yang ada di range ini, gitu ya. Kita akan enter 7 ya. Berarti di sini ada jumlah laki-laki 7 orang ya, berdasarkan rumus yang tadi. Nah, sekarang yang ketiga, berarti kondisinya adalah P ya, perempuan, karena di sini pegawai perempuan. Maka rumusnya sama, sama dengan count if ya, ini tinggal double klik saja. Kemudian range-nya adalah ini ya, kita blok, kemudian koma, kemudian tanda kutip P, oke, tanda kutip lagi, kurung, tutup. Kita baca ya, count, hitung, ya, range dari mulai D6 sampai dengan D15, ya, di sini, ya, yang hurufnya adalah P, ya. Berarti dia akan menghitung hanya yang ada P-nya, nanti dia cek dari sini P, kemudian di sini L, bukan, ini P, kemudian seluruh P yang ada itu akan dihitung. Kita enter ya, 3. Seperti itu ya, sangat mudah ya. Dengan rumus, kita akan sangat mudah untuk menghitung, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, kemudian sekarang kita akan menghitung total gaji pegawai. Di sini kan, ya. Total gaji pegawai adalah gaji pokok ditambah tunjangan jabatannya. Berarti di sini sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan jabatan, gitu ya. Gaji pokok ditambah tunjangan jabatan. Kita enter, maka hasilnya adalah 2 juta ya, 1.500.000 ditambah 500.000 ya. Kemudian ini tinggal kita tarik ke bawah. Selesai ya. Ini untuk penjumlahan ya. Nah, bagaimana kalau total ya? Total gaji yang harus dibayar ada di sini kan? Nah, berarti kita harus mentotalkan seluruhnya di sini. Caranya gimana? Kita gunakan rumus apa? Sum ya. Kita lihat sama dengan kita tulis sum ya. Ini tinggal kita double klik saja, otomatis ada ini. Kemudian kita blok dari mulai G6 sampai dengan G15. Kita kurung, tutup seperti ini ya. Sum, hitung total dari mulai G6 sampai dengan G16. Ini ya, G6 sampai dengan G15. Kita enter, maka hasilnya 27.900.000. Berarti perusahaan harus membayar karyawannya itu setiap bulannya adalah 27.900.000 ya, seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya rata-rata besarnya gaji. Berapa rata-rata besarnya gaji yang harus dibayar oleh perusahaan? Maka rata-rata itu adalah
average ya. Di sini tinggal kita sama dengan tulis average. Nah, di sini akan muncul langsung ya, average, tinggal double klik, kemudian kita blok dari sini sampai dengan sini ya. Kemudian kita tutup. Ya, sekali lagi average itu untuk menghitung rata-rata. Bisa rata-rata gaji, rata-rata nilai ya, itu sama saja. Ini tinggal kita enter, maka kita ketahuan di sini. Berapa sih rata-rata gajinya yang harus dibayar? Ternyata 2.790.000 ini rata-ratanya ya. Seperti itu, kemudian yang selanjutnya adalah max dan min ya. Di sini berapa gaji terbesar yang dibayarkan dalam satu bulan? Kita cari di sini dengan menggunakan max ya, sama dengan max, sini ada ya, double klik aja, kemudian kita blok dari mulai atas sampai dengan bawah, kemudian kita kurung tutup, ya, seperti ini, max, hitung nilai terbesar dari G6 sampai dengan G15 ya. Kita enter, oh ternyata gaji terbesar adalah 4.700.000 ya. Ini dia, ternyata punya Hari Mukti ya. Ini gajinya paling besar semua dari seluruhnya. Yang kita lihat gaji terkecil siapa? Sama dengan kebalikannya dari max yaitu min ya. Oke, min minimum, kemudian kita blok range-nya ya. Kemudian kita kurung tutup. Kemudian kita enter jangan lupa. Oke, maka gaji terkecilnya adalah 1.450.000 gitu ya. Mudah sekali ya, yang untuk rumus dasar, apa namanya, statistik ini ya. Ini adalah studi kasus, pertama yang harus kita selesaikan. Jadi nanti kalian silahkan buat tabelnya sama persis seperti ini ya. Kemudian kalian coba hitung seluruh bagiannya yang menjadi, pusat tugas pada kali ini ya. Nanti kalian tinggal gunakan rumus-rumus yang sudah diberikan ya. Itu saja mungkin, mudah-mudahan bisa dipahami ya, materi kali ini, eee dan, tidak mungkin kalian bisa, sekaligus memahami semua materi tanpa kalian terus berlatih ya. Jadi pastikan setiap materi yang sudah diberikan, kalian gunakan untuk terus berlatih dengan kasus-kasus yang lainnya ya. Tidak mungkin kalian bisa menjadi orang yang ahli tanpa latihan dan kerja keras. Jadi kalian terus latihan, kerja keras, dan jangan lupa berdoa, ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan, materi kali ini dapat dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.